Cara mengendalikan pikiran secara alamiah. Bagi pemula yang hendak belajar praktek berkesadaran, sering hal pertama yang jadi hambatan dan dianggap sangat mengganggu adalah pikiran liarnya. Ada yang berjuang dengan keras, hendak fokus ke sesuatu objek untuk mengatasi keliaran pikiran. Dan mayoritas gagal dalam tahap ini, dan merasa tak mampu mengendalikan pikirannya dan menganggap dirinya belum mampu berkesadaran. Padahal, sifat keliaran pikiran adalah sifat alamiahnya, begitu adanya. Tidaklah efektif, habis menggunakan begitu banyak tenaga dengan cara fokus menjinakkannya. Hal ini disebabkan orang sekarang, tidak dapat lagi memahami apa itu komponen pikiran dan apa itu komponen kesadaran dalam dirinya. Mayoritas lupa diri, sesungguhnya kodrat kesejatian dirinya adalah kesadaran itu sendiri, dan bukan pikiran. Dan sebenarnya pikiran hanyalah alat dari kesadaran yang difungsikan berinteraksi dengan dunia luar dan dimensi fisik. Boro-boro terbiasa menggunakan kesadarannya, mayoritas manusia tidak tahu apa itu kesadaran dan kesadaran itu ada di mana. Kesadaran adalah energi hidup yang menghidupi keseluruhan semesta, yang juga energi hidup yang menghidupi setiap diri manusia, hadir sebagai sebentuk energi diri yang disebut roh, dan terkristalkan oleh hasrat karmanya dan mengambil tempat bersemayam di batin, hati manusia sebagai jiwa. Dan memancarkan cahaya keluar sebagai aura tubuh fisik dan berpusat di hati sebagai cahaya hati. Memancarkan energi keluar menghidupi setiap sel, mengorganisir sel sebagai organ dan menjadi komponen pembentuk diri manusia. Dan menghidupi setiap organ dan komponen diri manusia hidup dan berfungsi. Dan pikiran, adakah salah satu komponen diri yang dihidupi dan diberi energi kesadaran hingga dapat berfungsi sebagai pikiran sadar, yang bisa mengetahui. Tanpa energi kesadaran menghidupinya tidak ada pikiran bisa berfungsi. Setiap ada gerak pikiran, ada energi kesadaran di sana memfungsikannya. Ketika orang lupa pada kesadarannya, tapi lebih didominasi keaktifan pikirannya dan melekat pada pikiran sebagai dirinya, maka pikiran itu akan berfungsi lebih dominan menguasai. Di atas fungsi energi kesadaran yang hanya terakses sedikit dan sempit terbatas fungsi kesadaran pada pikiran itu sendiri. Inilah orang yang hidup terbatas dengan hanya menggunakan dominan logika mekanika pikiran memahami kehidupan. Hidup dengan olah akal pikiran, tapi kesadarannya terbatas. Ketika orang dapat memahami dirinya bukan pikiran tersebut, dan dapat membebaskan diri sebagai kesadaran sebagai dirinya, maka terjadi perpindahan dimensi, terjadi hijrah. Pikiran akan seperti berada di dalam keluasan kesadarannya. Dan ketika telah dapat sebagai kesadaran, kita adalah keluasan yang meliputi pikiran yang menjadi dapat mengamati gerak pikiran dan tahu apa yang sedang dipikirkan oleh pikiran, dan dapat mengusai dan mengendalikannya. Dan akhirnya pikiran dapat kembali difungsikan sebagai alat kesadaran untuk memahami dunia luar dan interaksi kehidupan. Ini orang yang hidup berkesadaran. Pikiran akan menjadi berenergi luwes dan cerdas dan bercahaya. Dan berkesadaran adalah proses alamiah seharusnya diri kita sebagai manusia. Menggunakan kesadaran seharusnya adalah kodrat manusia demikian adanya. Sehingga bukan mengolah pikiran, konsentrasi, fokus, baru disebut sebagai bermeditasi. Tapi dengan secara alamiah mengakses dan menggunakan kesadaran secara alamiah yang akan membuat seseorang menjadi meditatif. Setiap orang ketika menutup matanya hendak melatih kesadaran secara metode meditasi. Maka pikiran secara alamiah bergerak liar memunculkan banyak pemikiran. Makin hendak dikendalikan makin keras gerak liarnya. Ini adalah sifat alamiah pikiran demikian adanya. Bagaimana melawannya? Yang benar adalah ketika pikiran liar, biarkan ia liar sebagaimana sifat kodrat pikiran begitu adanya. Terimalah. Pikiran ya demikian sifat alamiahnya ya demikian adanya. Kemudian justru pakailah keliaran pikiran sebagai objek untuk memisahkan kesadaran dan pikiran. Inti cara mengakses dan menggunakan kesadaran adalah mulai mengubah pola biasakan diri dari pola yang sudah terbiasa reaktif pikiran dilatih. Dibiasakan, diijrahkan menjadi terlatih. Berkebiasaan berpola sebagai pengamat. Ketika pikiran liar, jadilah pengamat pikiran liar itu. Dengan menjadi pengamat, kamu akan sebagai dan menjadi kesadaran yang sedang mengamati pikiran yang liar tersebut. Maka terpisahlah kamu sebagai kesadaran yang sedang mengamati pikiran. Ketika kamu sebagai kesadaran yang mengamati, maka kesadaran menjadi subjek yang adalah dirimu. Dan pikiran yang disadari dan yang sedang diamati adalah objek. Adalah alat kehidupan yang sedang bekerja di bawah kendali fungsi kesadaran.
Dengan demikian kamu telah mengakses kesadaran sebagai dirimu dan sudah menggunakan berkesadaran mengamati pikiran kamu sendiri dan dapatkan memfungsikan kesadaran mengendalikan pikiran. Dan selanjutnya, setiap arus pikiran dengan topik pikiran tertentu muncul ketika disadari dan diamati oleh kesadaran. Apa yang sedang dipikirkan justru secara alamiah melemah hingga berhenti dan hilang. Jika secara kesadaran kita sudah bisa sadar akan realitas, saat itu kita tidak membutuhkan topik pikiran tersebut. Ketika muncul lagi arus pikiran dengan topik lain, diamati dan diperhatikan oleh kesadaran. Jika kita tak membutuhkan topik pikiran tersebut, arus pikiran tersebut secara alamiah dapat dihentikan dan hilang lagi. Dan seterusnya, hingga kesadaran kamu kuat dan mengambil kendali, dan terbiasakan kesadaran mendominasi. Maka arus pikiran liar yang tak dihendaki akan makin sedikit dan makin tenang. Selanjutnya atas kehendak kesadaran kita, pikiran apa dibiarkan hadir dalam batin kita, kesadaran kitalah yang mengendalikan. Demikian cara alamiah kesadaran bekerja mengendalikan pikiran.